Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Septian. Baiklah, saya akan membahas soal mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, yang dimana terdiri dari 4 soal. Soal nomor 1A. Pengertian sistem informasi berasal dari kata sistem dan informasi. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang telah ditransformasi menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pemakai atau hasil dari pengolahan data yang secara prinsip mempunyai nilai lebih daripada data mentah. Jadi, kesimpulan dari sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen, sehingga menyajikan informasi yang dibutuhkan. Soal B adalah analisis perancangan sistem. Analisis adalah suatu kegiatan dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi. Perancangan adalah suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analisis. Sistem adalah seperangkat elemen-elemen yang terdiri atas manusia, mesin, atau alat, dan prosedur serta konsep-konsep yang dihimpun menjadi satu guna untuk mencapai tujuan bersama. Soal C. Aliran sistem informasi lama adalah pada proses yang digunakan. Aliran sistem informasi lama masih menggunakan proses manual. Sedangkan aliran sistem informasi baru adalah pada proses yang digunakan. Aliran sistem informasi baru menggunakan proses komputerisasi. Kita masuk soal nomor 2. Alat bantu dalam merancang sistem informasi dengan simbol-simbolnya. 1. Aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini dapat diketahui apakah sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau komputerisasi. Contohnya, simbol nomor 1. Proses manual digunakan untuk menggambar kegiatan manual atau pekerjaan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer. Nomor 2. Proses komputer. Proses menggunakan komputer di mana pengolahan data dilakukan secara online. Nomor 3. Dokumen. Merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data yang menunjukkan input dan output, baik untuk proses manual maupun komputer. Nomor 4. Garis alir. Menunjukkan aliran atau arah dalam proses pengolahan data. Nomor 5. Arsip. Untuk menggambarkan penyimpanan data baik dalam bentuk arsip ataupun file komputer. Dapat ditulis F atau A. 1. 2. Konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan boundary system. Adanya interaksi antara external entity dengan suatu sistem dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem informasi. Konteks diagram merupakan alat bantu yang digunakan dalam menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Contoh 1. Kesatuan luar. Merupakan kesatuan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di luar lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output sistem. Nomor 2. Proses. Kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin atau komputer dari suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Nomor 3. Arus data. Arus data mengalir di antara proses, simpanan data, dan kesatuan. Arus data ini menunjukkan arus data dari yang masuk
ke dalam proses sistem. 1.3. DFD. DFD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Contoh 1. Entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. 2. Orang unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak didefinisikan. 3. Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. 4. Penyimpanan data atau tempat data dilihat oleh proses. Soal nomor 3. Langkah-langkah analis dalam merancang sistem informasi. 1. Perencanaan. Orang bijak mengatakan untuk mencapai 1000 langkah harus dimulai dengan 1 langkah. Demikian juga dengan membangun sistem informasi. Langkah pertama kita adalah membuat perencanaan, planning. 2. Analisa. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah membuat analisa. Analisa adalah menganalisis workflow, sistem informasi yang sedang berjalan, dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai dengan standar tertentu. 3. Desain. Setelah proses analisa selesai, selanjutnya adalah membuat desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan bahkan kegagalan proyek. 4. Pengembangan. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan, development, adalah pemrograman. Pemrograman adalah pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Orangnya disebut programmer. 5. Testing. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. 6. Implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. 7. Pengoperasian dan pemeliharaan selama sistem informasi beroperasi. Terdapat beberapa pekerjaan rutin yang perlu dilakukan terhadap informasi, antara lain A. System maintenance, B. Backup and recovery, C. Data archive. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama yaitu pelanggan, 2 karyawan, 3 gudang, 4 kasir, 5 pimpinan. Kolom pelanggan, permintaan barang, panah kanan permintaan barang, panah bawah bikin list, panah bawah list permintaan barang, panah kanan list permintaan barang, menyiapkan barang, panah bawah barang siap, panah kiri menuju pelanggan barang siap, kembali ke kolom gudang, panah bawah lihat list barang, panah bawah list barang, panah kanan list barang, panah bawah buat nota, panah bawah nota pembelian. Di nota pembelian ini terdapat 2 panah, ke kiri nota pembelian, panah bawah pembayaran, panah bawah nota pembayaran lunas. Kita kembali lagi ke kolom kasir, nota pembelian, panah bawah merekap, panah bawah rekap penjualan, panah kanan rekap penjualan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.